Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Niken. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah mempelajari mengenai hubungan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, yang meliputi materi yang pertama, mengenal negara-negara ASEAN, faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN, dan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Kemudian, minggu ini kita akan mempelajari mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Kemudian, minggu ini kita akan mempelajari mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran pada minggu ini yaitu peserta didik diharapkan dapat yang pertama, mengidentifikasi perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua, mengidentifikasi perkembangan iptek terhadap perubahan ruang. Yang ketiga, mengidentifikasi perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Yang keempat, mengidentifikasi konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Yang kelima yaitu membuat poster bertema indahnya bekerjasama dan interaksi antar negara anggota ASEAN. Kita sudah mempelajari ya mengenai latar belakang terbentuknya ASEAN hingga interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, berdasarkan interaksi tersebut, seiring dengan berjalannya waktu, pasti akan mengalami perubahan kan? Nah, perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, faktor apa saja itu? Berikut adalah faktor-faktor penyebab perubahan interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Faktor yang pertama yaitu ada akibat dari faktor alam. Akibat dari faktor alam itu terbagi menjadi 3, yaitu ada faktor iklim, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Faktor yang kedua yaitu pengaruh perkembangan iptek, baik itu perkembangan teknologi transportasi maupun teknologi komunikasi. Faktor yang ketiga yaitu kehidupan ekonomi, yaitu karena adanya dampak dari AFTA. Dan yang terakhir yaitu pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri ataupun lahan pemukiman. Mari kita membahas satu persatu faktor-faktor tersebut. Yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat dari faktor alam. Faktor pertama yaitu ada faktor iklim. Seperti yang kita ketahui bahwa negara-negara ASEAN beriklim tropis, kecuali satu negara yang memiliki 2 iklim selain iklim tropis, yaitu ada iklim subtropis. Negara apa itu? Yaitu negara Myanmar, khususnya Myanmar bagian utara. Negara-negara ASEAN yang beriklim tropis tersebut menyebabkan tingginya curah hujan yang menyebabkan perkembangan flora dan fauna. Maka dari itu, Asia Tenggara disebut-sebut memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Faktor iklim dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama ada iklim matahari, yang kedua iklim muson, dan yang ketiga iklim fisis. Iklim matahari dilihat dari letak suatu wilayah dan dilihat dari garis lintang. Negara-negara ASEAN sebagian besar beriklim tropis karena terletak di antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Iklim muson itu dipengaruhi oleh tiupan angin yang bergerak antara benua
benua Asia dan benua Australia. Dan yang terakhir yaitu iklim fisis, dipengaruhi oleh keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan, laut, pegunungan, dan daratan. Perubahan iklim akan memicu terjadinya bencana alam klimatik ya, karena disebabkan oleh iklim tersebut. Nah, bencana alam ini biasanya terjadi di Asia Tenggara yang beriklim tropis. Misalnya, ketika terjadi musim kemarau yang panjang, maka akan mengakibatkan bencana kekeringan. Sebaliknya, apabila terjadi musim penghujan, maka akan terjadi bencana alam banjir. Selain faktor iklim, juga ada faktor geologi. Nah, secara geologi, wilayah ASEAN menjadi tempat bertemunya 3 lempeng utama di permukaan bumi. Lempeng apa saja itu? Yakni lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng tersebut saling bertubrukan hingga akhirnya menjadi rangkaian gunung yang disebut Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Akibat adanya rangkaian gunung tersebut menyebabkan wilayah Asia Tenggara disebut-sebut sebagai surganya bencana. Karena apa? Ya karena rawan terjadinya bencana alam. Oleh sebab itu, ASEAN membentuk suatu kerjasama dalam upaya penanggulangan bencana alam yang dinamakan dengan ACDM. Faktor alam yang terakhir yaitu ada faktor ketersediaan sumber daya alam. Ini terkait kenyataan bahwa setiap negara ASEAN memiliki sumber daya alam yang berbeda, baik komoditasnya maupun jumlah. Ya pastinya kan akan berbeda. Ada yang melimpah, ada yang terbatas. Hal ini pastinya akan mendorong terjadinya perdagangan antara negara-negara ASEAN. Selanjutnya yaitu ada faktor pengaruh perkembangan iptek terhadap perubahan ruang. Adakah yang dapat menjelaskan arti dari kotak gambar A dan kotak gambar B? Berikut adalah penjelasannya. Jadi begini, kotak gambar A itu di situ ada gambar kapal, kemudian anak panah menunjukkan gambar pesawat, dan yang terakhir anak panah menunjukkan gambar bandara yang dipenuhi oleh orang-orang. Artinya apa? Ya ini, pada zaman dahulu, terutama pada zaman kerajaan atau bahkan mungkin sebelumnya, itu orang-orang apabila hendak bepergian ke lintas negara harus menggunakan moda transportasi kapal atau perahu. Nah, moda transportasi kapal tersebut itu akan membutuhkan waktu berbulan-bulan lamanya untuk bisa sampai ke negara tujuan. Tetapi sekarang apabila orang ingin bepergian ke luar negara, hanya menggunakan atau hanya menaiki pesawat terbang saja, dan itu hanya membutuhkan waktu beberapa jam untuk bisa sampai ke negara tersebut. Nah, tentu saja perbedaan waktu tersebut kan sangat mencolok ya. Misalnya nih, para pedagang Cina dan Arab dahulu ya berdagang menggunakan kapal berlayar ke negara-negara lain. Nah, di situ mereka berlayarnya itu sampai berbulan-bulan waktu lamanya, dan itu juga tidak langsung sampai ke negara tujuan, tetapi harus transit ke negara-negara terdekat. Nah,
Indonesia itu pernah menjadi tempat transit teramai ya, karena letak wilayah Indonesia yang sangat strategis tersebut. Tapi sekarang, misalnya kita ingin pergi ke negara Jepang, kita hanya perlu naik pesawat terbang, dan itu dalam hitungan beberapa jam langsung sampai ke negara Jepang. Lalu, bagaimana maksud dari kotak gambar yang B? Adakah yang bisa menjelaskan? Maksud dari kotak gambar B ini yaitu perkembangan sarana transportasi, misalnya seperti pesawat terbang tadi. Nah, pastinya akan membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana, seperti pembangunan area bandara. Nah, pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan produktif akhirnya akan diubah menjadi sebuah area bandara. Nah, lahan tersebut itu akan mengalami konversi lahan ya. Nah, apa dampaknya? Dampaknya yaitu persediaan lahan terbuka akan semakin sempit. Selanjutnya yaitu ada perkembangan teknologi komunikasi. Sekarang kan alat komunikasi sudah beralih ke smartphone semuanya ya. Pastinya kalian juga mempunyai smartphone. Nah, tapi tahukah kalian alat komunikasi sebelum adanya smartphone ini? Smartphone ini dahulunya pernah bertransformasi ya. Mulai dari ditemukannya asap. Asap sebagai alat komunikasi digunakan oleh manusia-manusia purbakala. Dahulu manusia-manusia purbakala hidup di hutan ya, maka dari itu asap digunakan sebagai alat bertukar pesan dengan cara membakar daun-daun kering ataupun ranting-ranting kering untuk dijadikan sebagai kepulan asap. Nah, kepulan asap tersebut merupakan simbol untuk bertukar pesan kepada orang lain yang berada di tempat jauh. Kemudian dari asap tersebut bertransformasi menjadi alat komunikasi menggunakan merpati pos. Merpati pos biasanya digunakan pada zaman-zaman kerajaan. Jika kalian sering melihat film ataupun drama yang bertemakan sejarah, bertemakan kerajaan. Nah, itu pasti akan kalian bisa lihat bahwa orang-orang pada zaman dahulu menggunakan merpati pos untuk berkirim pesan. Misalnya bawahan memberikan pesan kepada atasannya itu menggunakan merpati pos ataupun sebaliknya. Kemudian kapan telepon ditemukan? Nah, telepon ditemukan ketika sudah ada listrik. Kemudian telepon memiliki banyak jenis ya, dan selalu bertransformasi hingga akhirnya menjadi smartphone. Adanya perkembangan iptek tersebut pastinya akan membawa dampak kan, baik dampak positif maupun dampak negatif, dan itu terjadi di berbagai bidang. Apa saja itu? Nah, berikut adalah dampak dari adanya perkembangan iptek. Yang pertama yaitu dampak sosialnya. Ada bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Seperti misalnya tadi adanya pesawat terbang itu kan memudahkan ya, memudahkan kita untuk bepergian ke lintas negara. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang-orang asing yang datang ke dalam negeri yang menimbulkan meningkatnya mobilitas penduduk. Nah, meningkatnya mobilitas penduduk tersebut pastinya akan menambah jumlah penduduk. Kemudian nantinya kepadatan penduduk juga akan meningkat,
dan nantinya juga akan merembet ke permasalahan-permasalahan yang lain. Misalnya seperti meningkatnya pengangguran. Yang kedua yaitu kebutuhan transportasi massal semakin tinggi pastinya. Kemudian ada maraknya perdagangan manusia. Dan yang terakhir yaitu ada kerjasama luar negeri semakin mudah. Yang kedua yaitu di bidang ekonomi. Contohnya seperti bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan sewa tempat tinggal. Kemudian ada nilai barang lokal semakin meningkat. Kemudian tapi sayangnya barang-barang asing itu juga akan mudah ditemukan di dalam negeri. Akibatnya apa? Akibatnya yaitu barang-barang lokal ya atau produk-produk lokal akan bersaing dengan produk-produk asing. Apabila kualitas produk lokal lebih rendah daripada produk asing, maka produk asing akan lebih disukai oleh konsumen dalam negeri. Yang ketiga ada bidang budaya. Contohnya apa? Contohnya yaitu terjadinya akulturasi budaya. Yang kedua, perubahan sistem nilai dan norma. Yang ketiga, kecenderungan gaya hidup hedonisme. Yang keempat, aliran yang bertentangan dengan budaya asli itu akan dengan mudahnya masuk. Kemudian ada bidang keamanan, itu contohnya yaitu terjadi gangguan keamanan negara. Kemudian narkoba juga semakin mendapatkan tempat. Terus yang ketiga, jaringan antar negara semakin mudah diorganisir. Yaitu faktor ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Nah, adanya pemberlakuan AFTA itu menjadikan kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN itu pastinya lebih luas. Nah, kegiatan produksi oleh produsen satu negara ASEAN itu dapat dengan mudah dipasarkan ke negara ASEAN yang lain tanpa adanya hambatan. Karena apa? Karena beban pajak sudah dikurangi ataupun malah dihapuskan. Yang ketiga yaitu kegiatan distribusi barang hasil produksi negara ASEAN menjadi jauh lebih jangkauannya. Nah, tetapi kegiatan konsumsi masyarakat juga semakin banyak pilihan ya. Kemudian faktor yang terakhir yaitu pengaruh konversi lahan pertanian terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Yang A, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Itu akan menimbulkan berbagai masalah. Di antaranya yaitu yang pertama, produktivitas pangan pastinya akan menurun ya akibat lahan pertanian itu semakin berkurang. Yang B, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena pencemaran, baik pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara ya. Karena apa? Karena disebabkan oleh limbah dan polusi industri. Yang ketiga yaitu konversi lahan akan mundur yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Yang terakhir, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Nah, konversi lahan ini juga menimbulkan dampak negatif. Nah, apa saja itu? Ini dia. Yang pertama, produktivitas pangan juga pastinya akan menurun. Yang kedua, buruh tani juga akan kehilangan mata pencariannya ya. Karena lahan pertanian mereka sudah diubah menjadi lahan
pemukiman. Yang C atau yang ketiga yaitu hilangnya lahan ruang hijau. Dan yang terakhir yaitu berkurangnya daerah resapan air. Materi yang bisa kita pelajari, semoga materi tersebut itu akan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.